Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiranya Allah masih memberi kesehatan, keselamatan kepada kita semua sehingga Anda dapat berjumpa lagi bersama saya di sini, Pak Yong Sikumbang, pakar pengobatan alat vital pria maupun wanita, penyakit medis dan non medis, penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit yang parah-parah, penyakit yang tidak dapat terdeteksi oleh pengobatan apapun juga, dan penyakit yang aneh-aneh lainnya. Bersama saya di sini Pak Yong Sikumbang, solusi tepat untuk Anda menjawab dan untuk berobat segala keluhan Anda tersebut. Yo. Dan jangan lupa sampaikan kepada rekan-rekan Anda, sanak famili Anda, bahwa Anda bisa bertanya seputar warna aura Anda, tafsir mimpi Anda, segala penyakit medis dan non medis, dan juga konsultasi masalah rumah tangga Anda bersama saya di sini, Pak Yong. Yang ingin bertanya langsung di sini juga bisa, atau nanti juga melalui WA 0812 6025 4005 atau datang langsung ke praktik saya, Jalan Air Hakim nomor 181 Simpang Romo Medan, Indonesia, Sumatera Utara. Sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Oke, saudara pemirsa sekalian. Maaf tadi terganggu karena ada telepon masuk dan secara langsung ini tertunda sedikit ya. Oke, kita lanjut konsultasi membaca aura bersama saya di sini, Pak Yong Sikumbang. Jadi saudara pemirsa sekalian, warna aura ini berubah-berubah. Ya, setiap hari, kan dalam satu hari bisa berubah 2-3 kali, 3 warna. Ini menunjukkan situasi kondisi di mana keberadaan Anda sedang terancam atau tidak, atau ada serangan gaib, atau akan datang musibah. Jadi musibah ini juga bisa karena alam, karena memang ketentuan dari Allah, atau karena ketentuan oleh ulah. Ulah siapa? Ulah manusia yang bersekongkol, yang bersekutu dengan jin. Untuk apa? Untuk mengacau kehidupan Anda tentunya ya. Jadi saudara pemirsa sekalian, ya, kalau Anda ragu, tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham apa yang berlaku pada diri Anda, yang tiba-tiba membuat goncang hati dan pikiran Anda, sehingga Anda susah untuk menentukan kehidupan Anda, menentukan langkah hidup Anda, dan menentukan pilihan, maka Anda boleh bertanya supaya apa? Supaya Anda agar tidak salah langkah. Jadi jangan sedikit-sedikit Anda berpedoman, berpendapat, berpegang teguh kepada suatu kesimpulan bahwa mendatangi, meminta pendapat paranormal, dukun itu sesat. Tidak. Yang sesat itu, yang dibenci Allah itu ahli sihir. Ya, kalau ada orang bisa memprediksi warna aura, itu bukan sihir, itu kemampuan natural. Itu orang yang mempelajari ilmu untuk membaca kondisi, sama dengan membaca rasi bintang. Ya, badan meteorologi misalnya, yang kalau dengan alat badan meteorologi namanya ya. Kalau kemampuan manusia dengan kemampuan membaca alam, membaca diri manusia, membaca tanda-tanda, itu adalah yang diberi Allah, yang tidak ada sekutu dengan setan sekalipun. Tapi ya, itu dipelajari, mengamati dunia ini, alam terbentang kita amati. Tanda-tanda alam yang telah diberi Allah, itu yang kita amati, itu yang kita cermati, itu yang kita cari dan tarik pelajaran dari itu semua. Untuk apa? Untuk kita lebih waspada, lebih memahami kehidupan yang berlaku kepada setiap diri kita. Jadi Anda harus mempelajari. Jika Anda tidak mampu,
Anda boleh bertanya kepada yang mampu, Anda boleh bertanya kepada yang pakarnya. Jadi ada tanda-tanda warna aura itu kepada setiap diri manusia itu berubah-ubah. Dan Anda boleh percaya boleh tidak, ya, bahwa santet itu bisa berlaku kepada siapa saja. Yang percaya atau tidak akan sihir itu, bisa saja itu sampai dan efek kepada diri Anda yang terkena santet dan terkena sihir itu ada yang spontan, ada yang bertahap. Nah, dalam proses yang bertahap itu ada tanda-tandanya di dalam diri setiap manusia yang terkena santet atau terkena sihir. Jadi warna dari aura manusia yang terkena itu akan berubah-berubah. Jadi Anda harus berpikir lebih positif lagi dan cermatilah pendapat-pendapat orang yang telah Allah beri kemampuan yang lebih untuk membantu Anda. Ingat, bukan paranormal, supranatural. Praktisi pengobatan yang lain, apapun namanya, itu yang menjadi suatu kebencian Allah untuk Anda datangi dan menghapus ibadah Anda, bukan. Tapi ahli sihir, ahli santet, ahli guna-guna, itu yang dibenci. Nah, ingat, paranormal, supranatural, praktisi pengobatan itu adalah bagian dari rahmat Allah untuk membantu umat manusia. Dan sebelum ada pengobatan medis, adanya dahulu adalah pengobatan tradisional, pengobatan doa-doa dengan ruqyah, dengan salawat, dengan zikir, dengan ramuan, dengan urut, dengan bekam. Apakah orang-orang terdahulu yang belum ada pengobatan medis, maka mereka amal ibadahnya dihapus dan hilang, dan semua manusia yang hidup di zaman tersebut dibenci Allah dan tidak masuk surga. Nah, terbuka pikiran Anda, bukan, bahwa tidak seperti itu sebenarnya kejadiannya. Jadi jangan Anda merasa pintar, merasa taat, merasa paling soleh, merasa paling suci, merasa paling banyak amal ibadahnya, merasa paling dekat sama Allah. Anda klaim semua pengobatan selain medis itu sesat. Coba Anda berpikir, sejak kapan sih ada pengobatan medis ini di muka bumi? Sudah jutaan tahun? Loh, ratusan. Mungkin juga tidak. Jadi apa? Apakah mereka bodoh? Apakah masuk neraka semua? Mereka yang dahulu belum pernah berobat dengan adanya pengobatan medis, tidak. Sudah terbuka, alhamdulillah, pikiran Anda, ya. Jadi intinya Anda simak betul-betul dalam Al-Quran itu bahwa yang dibenci Allah itu barang siapa yang mendatangi ahli sihir, ya, dan meminta pertolongan kepadanya. Kebetulan akhirnya seperti ini, maaf. Maka apabila kamu telah yakin terkena sihir dan kamu memantap dan kamu bertanya, ya, dalam arti bertanya ini bisa jadi juga berobat, ya, kepada ahli sihir, maka akan aku mantapkan kekafiran engkau di dalamnya, kata Allah. Nah, ahli sihir, ya, ahli sihir. Jadi kalau Anda terkena sihir, Anda berobat kepada praktisi supranatural, bukan ahli sihir, tetapi ahli pengobatan, ya, untuk menangkal, untuk membersihkan santet dan sihir itu. Bukan berarti Allah memantapkan kekafiran engkau di dalam itu, tidak. Tetapi Anda berobat kepada yang pakarnya, yang mengerti akan itu untuk mengobatinya. Tak mungkin Anda dong berobat karena sihir, Anda berobat kepada mekanik, elektronik, mekanik mesin. Tentu tidak. Oke, saudara pemirsa sekalian, semoga Anda terus dirahmati Allah. Tingkatkan ibadah, berbanyak bersedekah, dan berbaik sangkalah kepada orang. Karena apa? Karena belum tentu Anda yang sangkakan orang itu salah, itu pula lah yang terjadi pada diri orang tersebut. Sangka Anda bukan menjadi suatu standarisasi untuk menjadi penilaian orang baik atau buruk. Ingat, kebaikan di muka bumi ini banyak yang disembunyikan Allah.
Supaya apa? Supaya Anda lebih bersabar dalam nasihat menasihati. Ya, supaya Anda lebih bersabar lagi, lebih hikmah lagi, lebih berserah diri lagi dalam menilai orang, menilai pengobat, menilai praktisi. Jangan Anda samaratakan semua praktisi supranatural, paranormal, tabib, syirik, sesat, setan semua berteman dan bersubahat dengan iblis. Tidak. Kita di sini Pak Yong Sikumbang mengajarkan berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, dengan menyebut namaku Allah sebanyak-banyaknya sebutan di mana saja dan kapan saja. Begitu. Jadi ada tangkal yang paling kuat itu ada di dalam diri kita, yaitu iman. Bagaimana supaya iman kita menjadi kuat dan menjadi tameng, menjadi pelindung, menjadi suatu alat komunikasi yang tepat dan berhasil guna untuk berkomunikasi dan untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah melangkah, jangan salah menilai. Dan seperti judul lagu The Alexis, jangan salah menilaiku. Begitu. Oke, saudara pemirsa sekalian yang baru saja bergabung bersama di sini saya Pak Yong Sikumbang, pakar pengobatan ala vital pria maupun wanita, penyakit medis dan non medis, penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang parah-parah, penyakit yang tidak dapat terdeteksi oleh pengobatan apapun juga. Silakan Anda bertanya pada saya di sini gratis, ya, untuk konsultasi gratis seputar membaca aura, membaca ya, bukan membuka. Beda dong membaca sama membuka. Membaca aura, warna aura Anda, mendeteksi kesehatan Anda, kondisi Anda, konsultasi juga masalah rumah tangga dan penyakit-penyakit yang ingin Anda tanyakan seputar penyakit medis dan non medis, penyakit yang parah-parah, penyakit yang tidak dapat terdeteksi oleh pengobatan apapun juga. Anda sudah sangat tepat sekali bertanya kepada yang benar-benar pakar. Siapa lagi kalau bukan Pak Yong Sikumbang. Ingat slogan dan moto yang sudah mendunia, yang sudah booming, yang sudah begitu viral sejak tahun 2000-an ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Apa itu? Ingat alat vital, ingat Pak Yong Sikumbang, ingat paranormal handal, ingat Pak Yong Sikumbang. Yeah. Oke saudara pemirsa sekalian, nikmati lagu dari tanah kelahiran Pak Yong Sikumbang. Apa itu? Oke saudara pemirsa sekalian, banyak yang tanpa kita sadari, orang-orang yang terkena sihir itu dibuatlah. Jadi ahli-ahli sihir dia membagi golongan-golongan, divisi-divisi jin di dalam misi menyantet orang. Apa yang pertama? Yang pertama dibuat dulu penyakit. Kedua, ditambah kegelisahan hati atau kecemasan yang berlebihan kepada target. Yang ketiga, dibuat tidak percaya itu. Orang yang sudah kena santet itu tidak percaya kepada apa? Kepada pengobat, kepada orang yang mampu untuk mengobati. Dibuat dia tidak percaya. Dibuat tingkat keraguannya kepada siapa saja tinggi, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Itu salah satu dari divisi-divisi jin yang diutus oleh segolongan orang pintar, ahli sihir, untuk misi dan untuk sukses dalam santet dia. Jadi dibuat tidak percaya. Kemudian hingga akhirnya sampailah kepada puncak misi dari santet tersebut, sukses. Bisa bercerai, bisa hancur usaha, bisa datang penyakit yang tidak punya sembuh, penyakit yang berlarut-larut, menghabiskan harta, menghabiskan waktu, menghabiskan badan, dan hingga akhirnya mati. Jadi kalau kita mati kena santet, Anda berpikirlah, saya ajak Anda untuk berpikir. Kalau orang mati kena santet, kira-kira masuk surga apa tidak? Nah, coba saya ajak Anda berpikir, santet itu siapa yang buat? Malaikat? Tentu bukan. Nah,
Jadi apa targetnya? Santet itu diutus oleh ahli sihir. Kemudian ya, segolongan jin tersebut akan membentuk suasana di mana target tersebut tidak percaya, sehingga tidak mau dan tidak berkenan dia untuk berobat kepada orang. Nah, kemudian target akan menjadi tidak percaya dan hingga titik puncaknya mencapai pada kematian. Nah, mengapa manusia bisa kena santet? Yang santet itu dibawa, dikirim, dihantar oleh segolongan jin sehingga tercapai kepada target. Sehingga apa? Saya aja lagi berpikir, mungkinkah orang yang beriman, yang dekat sama Allah kena santet? Tidak mungkin. Karena ingat pada sejarahnya bahwa Allah telah mengancam, Allah telah murka kepada iblis, raja di rajanya jin. Di saat iblis tidak patuh kepada Allah, diperintahkan untuk sujud, mengakui kesempurnaan Nabi Adam. Kenapa iblis melawan akan perintah Allah tersebut? Karena keangkuhan di dalam diri dia, sehingga dia melawan perintah Allah. Nah, sehingga Allah pun mengatakan kepada iblis, boleh kau goda hambaku, namun jika berjumpa dengan hambaku yang betul-betul beriman, maka hancur leburlah engkau. Itu kepada iblis. Nah, jadi surga itu untuk orang yang beriman. Kalau yang betul-betul beriman, apakah dia bisa kena santet, bisa kena sihir? Tentu Anda bisa jawab sendiri, tidak. Kena hancur lebur. Ini bukan disantet, hanya sakit. Bukan hanya digoda, tapi dibuat mati. Coba Anda berpikir, bisa dibuat mati orang yang telah merasa dirinya dekat sama Allah. Kenapa bisa dibuat sakit? Kenapa sampai juga mati? Sementara kata Allah dalam firman-Nya, boleh kau goda hambaku, jika berjumpa hambaku betul-betul beriman, hancur lebur. Hancur lebur itu jin, iblis, setan, raja di rajanya iblis di muka bumi ini dari zaman ke zaman. Itu iblis. Hancur lebur kata Allah. Ini bukan iblis yang menggoda, bukan iblis yang menyantet, bukan iblis yang mematikan, tetapi anak-anak buahnya. Bisa kita kena santet, bisa kita mati. Coba Anda berpikir akan itu. Kenapa bisa? Karena Anda hanya merasa benar-benar beriman, belum betul-betul beriman. Bagaimana ingin menjadi yang betul-betul beriman? Belajar. Kepada siapa? Kepada pakarnya tentunya. Anda percaya kepada saya? Anda boleh belajar kepada saya, Pak Yong Sikumbang. Oke, sepertinya banyak yang akan saya sampaikan, tetapi takutnya paket Anda khawatir dengan paket cepat habis nonton. Jadi kalau mau bagus itu nanti nonton juga di Facebook di YouTube. Kalau di YouTube kan ada paket unlimited. Jadi Anda nanti jangan lupa like and share dan klik ya. Bagikan juga ya. Subscribe-nya yang penting untuk membangun channel Ketua Paranormal Pak Yong Sikumbang. Nanti video ini saya upload nanti ke YouTube. Jadi kalau Anda pakai paket yang unlimited, bisa nonton YouTube seberapa aja, unlimited sebulan. Mantap kan? Jadi Anda bisa terus dapat belajar mengikuti perkembangan dari YouTube saya, Ketua Paranormal Pak Yong Sikumbang ya. Itu nama alamat YouTube Pak Yong Sikumbang. Ikuti terus, sampaikan dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada rekan-rekan sanak famili Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.